Ahmad Afif Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afif Amrullah, KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur, mengajak kepada masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk selalu mendengarkan Radio Suara Jombang 104.1 FM. Di zaman sekarang ini, masalah kita bukanlah mendapatkan informasi, tetapi memilah informasi mana yang benar dan mana yang hoax. Untuk itu, melalui Radio Suara Jombang 104.1 FM, mari kita selalu mengupdate informasi yang benar dan mendapatkan hiburan yang sehat bersama Radio Suara Jombang 104.1 FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mitra, kata literasi sudah tidak asing lagi bagi kita. Literasi sangat penting dalam membangun kualitas hidup. Dari literasi kita akan dapatkan banyak ilmu dan wawasan baru. Tapi nyatanya, di Indonesia sendiri, budaya literasi masih rendah. Dilansir dari perpustakaan.kemendagri.go.id, dalam hal tingkat literasi, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Memprihatinkan bukan? Makanya, yuk tingkatkan literasi kita bersama program khusus Pojok Literasi. Menghadirkan para narasumber yang berkompeten dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Mafindo Wilayah Kabupaten Jombang. Hadir setiap hari Selasa pukul 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan talkshow interaktif Radio Suara Jombang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya untuk pagi hari yang cerah sekali. Di hari ini ya, kita bersama-sama bisa bersua lagi di udara. Kalau Anda saat ini juga sedang pantengin gitu ya IG-nya Radio Suara Jombang, kita juga menyiarkan secara live ya talkshow interaktif kita untuk pagi hari ini. Pojok Literasi bersama dengan kawan-kawan dari Mafindo Jombang. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama adalah Mbak Hanifah Atmi Nurmala dan juga ada Mas Yasin Hidayat ya. Ini beberapa hari yang lalu juga sudah mengunjungi Radio Suara Jombang ini ya. Dua-duanya mereka ini adalah relawan Mafindo Jombang. Topik atau tema yang akan kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini, kita akan mengulik, kita akan ngobrolin soal hoax politik dan juga polarisasi menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Wah, ini perlu diwaspadai karena biasanya setiap ada event apapun akan selalu diiringi dengan yang namanya hoax. Nah, pandai-pandai saja untuk bisa memilih juga informasi mana sih yang benar, mana sih informasi yang ini masuk kategori hoax. Nah, kita akan obrolin ya di kesempatan pagi hari ini di program talkshow Pojok Literasi. Jangan lupa talkshow ini kita juga siarkan secara langsung melalui akun Instagram di @radiosuarajombang ya. Jangan lupa. Baik, saya langsung sapa dua narasumber saya yang cantik, yang ganteng ya. Plus saya juga yang cantik juga. Selamat pagi. Mbak Mbak Hanifah dan juga Mas Yasin, apa kabarnya? Pagi Mbak Dian. Pagi ya. Lihatnya di kamera aja ya. Tapi kadang emang kalau nggak lihat orangnya itu kurang marem gitu ya. Iya betul sekali. Iya. Mbak Hanifah gimana ini agendanya, kegiatan banyak ini kayaknya kawan-kawan ya? Iya, alhamdulillah Mafindo banyak kegiatan hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk tular nalar extended 2. Artinya kan kalau kemarin kita sudah melaksanakan tular nalar lansia yang sudah terlaksana beberapa bulan yang lalu dan sekarang diperpanjang lagi. Ada program lagi dan nanti ada
lagi tular nalar extended untuk lansia dan juga akademi lansia istilahnya nanti, dan juga sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan nanti targetnya untuk para pemuda dan pemudi Indonesia untuk remaja. Gitu. Generasi muda. Betul sekali, Mbak Ini Dina. memang beberapa waktu yang lalu sempat sudah disinggung ya, mau ada agenda di bulan Oktober ini, benar ya? Iya. Oke. Kalau Mas Yasin sendiri, lagi ada sibuk apa ini yang paling menyita tenaga dan pikiran? Saya sebenarnya nggak sibuk ngapa-ngapain. Oh gitu ya. Ini sibuk di mana-mana. Katanya sih pengangguran ya. Banyak acara. Pengacara ya, pengangguran banyak acara. Oke, tapi konsennya sekarang saat ini Mas Yasin di mana? Saya beberapa kali membantu di tim Kabupaten aja sih, Oke. mengerjakan beberapa proyek. Oke. Kalau persiapan rangkaian hari jadi ini ikut terlibat nggak untuk kegiatan? Iya, ikut terlibat kemarin beberapa kali sebagai kameramen aja sih, sama gitu-gitu Oh aja. nggak ikut tari remo ya? Intik ini berarti. Saya ikut nyuting tadi. Oh ikut jadinya ya, nggak ikut narinya ya? Baik ya. Saya ke Mbak Hanifah aja dulu. Ini meskipun ya pemilu kan masih, kalau kita berangkatnya sekarang ya tahun 2022 masih 2 tahun, walaupun sebenarnya nggak sampai 2 tahun ya, tapi ini kalau kayak di kawan-kawan KPU kan sudah mulai tahapan gitu ya. Iya. Yang paling menyita juga perhatian masyarakat ini nanti gawe pesta rakyat kan begitu ya, Iya, pemilu betul. 2024. Nah, Pak Hanifah ini biasanya kan kalau dengan adanya mau adanya kegiatan berskala besar seperti itu, pemilu terutama ini ya, itu kan juga akan selalu dibarengi ya dengan yang namanya hoax. Pasti akan muncul seperti itu ya. Betul Nah, sekali. COVID aja kemarin juga muncul berita-berita yang banyak hoaxnya begitu ya, daripada kalau kita melihatnya itu realnya atau sesuai dengan fakta. Nah, kalau saat ini menjelang pemilu 2024 mendatang, tren hoax saat ini kan berarti kan masih begitu ya. Pra, ya. Tren hoax saat ini seperti apa, Mbak? Oke. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021 di mana yang paling banyak sebagian besar adalah hoax kesehatan juga banyak. Nah, untuk tahun 2022 ini sampai September ini, kemarin ya September, sekarang baru Oktober. Jadi sampai pemetaan bulan September tertinggi memang politik, Mbak. Jadi dari tahun berapa, Mbak? Ini untuk tahun 2022 ya. Per September ini ada 229 sampai 229 kasus atau 229 hoax, dan 47,3%-nya ini hoax politik. Hoax politik. Iya, Agak juga lumayan ya. 43 loh. hampir separuhnya, Mbak. Ya, Iya, sudah hampir 50%. Nah, ya biasa lah, Mbak, sudah mau gawenya, sudah Iya. mulai lobby-lobby sana sini, mulai mengeluarkan tokoh-tokohnya yang akan dicalonkan, mulai ada baliho-baliho Betul. presiden macam-macam. Pastinya kemudian ada mulai persiapan untuk saling membanting, untuk saling menghujat karakter dari calon-calon yang akan dimunculkan gitu. Oke. Yang paling dominan, Maksudnya? yang paling dominan untuk isu yang dimunculkan. Pasti person lah, Mbak. Paling banyak kan juga person, nyerang ke person. Contoh, walaupun beliau nanti Pak Jokowi sudah nggak nyalon lagi presiden, tapi kan kemarin sudah mulai masalah ijazah dipermasalahkan. Bahkan sebelumnya muncul juga isu yang 3 periode. begitu ya. Iya. Itu kan juga sempat. Ya seperti itu lah, Mbak. Jadi mulai mengerucut pada nama-nama, atau kemarin Anies gitu kan, dan berbagai macam banyak hal lah yang mulai dimunculkan, maka counter terhadap tokoh tersebut juga muncul hoaxnya. Oke. Gitu. Kalau dari pantauan kawan-kawan di Mavindo ya, ini yang kaitannya dengan politik, apa sih yang sebenarnya ini, Mbak? Modusnya begitu loh. Modusnya bagi penyebar hoax itu sendiri, terutama untuk yang hoax politik ini. Kalau modus orangnya berhoax kan
bermacam-macam lah Mbak. Satu memang kepentingan ideologi bisa, kemudian pastinya uang itu pasti. Kadang kan orang nyebar hoax itu dia tidak terlibat di kepentingan politik manapun, tidak mendukung ideologi manapun, tapi dia butuh cuan gitu kan, dia butuh cari uang. Ketika beritanya diklik, ketika hal itu nyebar kan juga dia dapat pemasukan. Terutama kalau memang itu pesanan, maka dia kan juga dapat uang. Pesanan berarti ada aktor di belakang. Iya, pasti seperti itu, iya. Gitu ya. Oke, baik. Mas Yasin? Kalau kita lihat apa ya, grafik hoax itu kita sebenarnya bisa baca sih. Biasanya memang politik selalu ada di atas, di presentase terbesar. Itu memang selalu seperti itu, selalu atau seperti pada itu. saat akan karena ini mau menjelang pemilu itu. Jadi grafiknya memang begitu. Politik selalu di atas, tapi ketika menjelang pemilu dia akan naik drastis. Lebih naik lagi. Betul. Gitu ya. Kayak di tahun 2018 itu data dari Puslit Mavindo, hoax politik itu sekitar 40 sekian persen, kemudian naik di 2019 jadi 50 lebih persen. 50. Apalagi 50% lebih. apalagi nanti Betul. mendekati hari H ya. Iya. Betul, itu Tambah, akan sangat signifikan tentang hoax politik. Makanya, tapi mungkin kalau pantauan kami, kayaknya masyarakat akan sudah lebih resisten terhadap hoax karena 2019 kan bener-bener masih apa ya, kita kayak baru kenal sama hoax. Jadi banyak masyarakat masih kaget, masih gampang percaya. Tapi menuju ke sini, menuju 2024, insya Allah kami juga melakukan banyak hal untuk mencegah itu. Semoga nanti walaupun hoax itu mati 1 tumbuh 1000, kata Bawaslu dulu begitu. Bawaslu dulu sempat mematikan atau downgrade apa sih namanya Bu? Dibang. Iya, itu sekitar 1000 akun penyebar hoax. Tapi setelah itu ternyata bangkit lagi, ada 1 juta akun gitu. Ya benar ya, mati 1 tumbuh 1000 betul, gitu ya. mati 1000 tumbuh 1 juta. Oh, ya. Karena katakanlah mungkin yang lagi tren saat ini ya, yang beberapa waktu ke 2021 ya, trennya hoax kesehatan ya. Terus Tapi walaupun hoax kesehatan, vaksin tetap nariknya ke politik juga, pada Iya, seringkali begitu. nariknya ke pemerintahan, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan dan macam-macam. Nariknya ke politik juga sebenarnya. Iya, jadi Kemasan. walaupun semakin banyak, semoga masyarakat lebih resisten aja sih. ini tantangan sebenarnya Betul. ya. Karena kita bersama. Betul. Iya. Pinter juga ya yang bikin hoax ya. Dihubung-hubungkan gitu ya. Iya. Oke. Saya ke Mas Yasin ya. Kalau penerimaan dari masyarakat terkait dengan hoax yang bermunculan, terlepas hoax apapun lah itu, dari pantauan Mas Yasin sendiri ini. Sebenarnya selalu akan ada beberapa pemecahan, polarisasi. Ada masyarakat yang sudah educated begitu ya, teredukasi dengan baik, mereka akan resisten. Tapi resisten sendiri juga akan terbagi sebenarnya. Ada orang yang resisten kemudian menyebarkan resistensi dia kepada orang lain. Kayak kita di Mavindo, kita resisten. Tapi kemudian kita juga berusaha untuk membuat orang lain resisten. Satu. Kemudian yang kedua, resisten tapi dia apatis. Dia tidak peduli orang lain akan percaya atau tidak, ya silahkan, yang penting saya tidak. Gitu. Ada juga yang begitu. Kemudian ada lagi orang yang gampang percaya, tapi dia diem. Gampang percaya tapi diem. Ini masih aman mungkin ya, abu-abu yang masih nggak berpengaruh apapun kepada orang lain. Tapi ada orang-orang yang memang gampang sekali percaya, kemudian dia kayak nggak punya pendirian gitu ya. betul gampang percaya dan kemudian menyebarkan itu. Oh iya. Betul. Okay. Jadi dia nggak tahu kalau itu salah, kemudian percaya, kemudian nyebar ke WA, share Facebook dan lain sebagainya. Itu memang polarisasi tersebut selalu ada dan ya ini patut kita waspadai juga. Jadi edukasi untuk mereka yang di dua lah mungkin ya, 2 kategori yang tadi, yang mudah percaya dan nyebar, itu harus kita minimalisir sih. Oke. Dari hal-hal tersebut, kenapa sih bisa seperti itu ya Mas? Ya karena banyak hal. Mungkin pertama tingkat pendidikan. Walaupun kalau kita lihat juga sebenarnya hoax itu sangat punya jalannya sendiri untuk sampai ke orang dalam
skala tertentu, maksudnya status tertentu. Bahkan profesor pun itu bisa terkena hoax gitu, kemakan hoax. Jadi apa ya, kalau Tidak ada dibilang imun ya. betul, imunitas terhadap hoax itu akan sangat apa ya, susah, karena kadang profesor dia benar secara keilmuan mampu untuk resisten terhadap itu, tapi karena dia sudah berafiliasi terhadap kepentingan politik tertentu, maka dia kemudian jadi mudah percaya dengan info yang seharusnya secara logis dia bisa menolak itu. Itu. Apalagi profesor aja bisa kena, apalagi masyarakat biasa, masyarakat yang edukasinya kurang tinggi, kurang baik begitu. Jadi memang ya edukasi sekali lagi memang penting untuk kita sebarkan. Ke semakin banyak orang semakin baik begitu. Betul. Kadang kita juga menjumpai ya orang, yaitu tadi masuk kategori dia nggak tahu ini benar atau salah gitu ya, tapi disebarkan begitu aja. Nah, ketika ada yang katakanlah negur gitu ya, negur, Bu, Pak, yang kami sebarkan tuh loh beritanya nggak benar, terus disertai dengan sumbernya. Kenapa ini hoax, ada sumbernya begitu. Loh, saya nggak tahu. Loh, ya karena aku cuma nyebarin aja gitu ya. Nah, kalau menghadapi orang-orang seperti ini gimana ya biar juga nggak menyinggung begitu. Mbak Hanifah, mungkin yang lebih paham ya. Yang enggak apa-apa, sama-sama lah kita. Jadi polarisasi di masyarakat itu kan juga dipengaruhi oleh echo chamber itu kan, Mbak. Artinya terkadang contoh paling gampang misalkan kasus-kasus KDRT-nya Lesti gitu ya. Jadi ada kelompok yang memang pro Bilar, ada yang pro Lesti gitu kan. Sehingga walaupun Bilar melakukan KDRT seperti itu tetap dibelani gitu kan. Dan ketika muncul tulisan yang ya wajar Bilar seperti ini karena Lestinya seperti ini seperti itu. Lah, itu sama halnya dengan hoax secara umum, hoax politik. Jadi ketika satu kelompok atau hoax agama gitu kan, satu kelompok ketika sudah yakin bahwa profil A ini salah, profil A ini nggak layak jadi pemimpin, maka dia sudah tertutup pada informasi itu. Dan juga otomatis kelompok ini ketika dia mengakses informasi di internet, di Google, pasti akan mencari informasi yang membenarkan apa yang ada dalam pikirannya. Dan algoritma media sosial itu kan bekerja di sini. Jadi ketika misalkan anak kecil saja, ketika yang sering dicari itu kalau sekarang Spy Family Anya gitu misalkan gitu ya, Anya yang dicari, maka ketika buka YouTube maka yang keluar Anya gitu kan, dengan entah itu dibuat game dan macam-macamnya lah ya, karena yang sering dicari itu. Nah, ketika kemudian yang sering dicari tadi Lesti, berita Lesti, maka yang muncul Lesti saja. Nah, itu kan algoritma media sosial. Nah, ketika yang dicari tadi pembenaran kelompok A yang misalkan yang resisten terhadap pemerintah, misalkan vaksin ini pembodohan masyarakat misalkan seperti itu, maka informasi itu yang akan masuk terus kepada dia. Lah akhirnya maka akan membentuk polarisasi tadi, kelompok-kelompok tertentu yang dia dengarkan ya hanya apa yang dia anggap benar. Nah, maka ketika dia mendapatkan kebenaran apapun, dikasih klarifikasi bentuk apapun gitu kan, dia tetap nggak akan percaya, menganggap bahwa iki lho sopo Mavindo gawinane pemerintah, Mavindo gawinane Barat, Mavindo sopo itu, jangan-jangan klarifikasi yang dibuat Mavindo ini juga hoax juga, kayak gitu. Artinya kalau dia sudah yakin, ya itu yang sulit, Mbak. Kelompok-kelompok ini yang sebenarnya amat sulit untuk diedukasi terkait dengan hoax tadi, karena menganggap apa yang dia yakin adalah benar. Dan ini terjadi biasanya sudah malah semakin lebar polarisasi di masyarakat menjelang pemilu lah. Kelompok pendukung A, apapun berita terkait dengan A, kalau dia sudah yakin A ini pemimpin saya, ya sudah gitu kan. Dan malah senang ketika ada berita hoax yang menjelekkan kelompok lain, yang menjelekkan profil dari pemimpin yang lain gitu. Jadi itu nggak kepengaruh faktor usia ya? Enggak, Mbak. Usia berapapun bisa. Iya, artinya tergantung pendidikan. Artinya pendidikan bukan pada S1, S2, SD enggak. Tapi informasi yang dia dapat dan
terutama keluarga dan masyarakat yang membentuk ideologi dia. Oke. Ya, itu susahnya ya kalau sudah menghadapi yang seperti itu ya. Ya, Jadi ya kelompok yang ketiga yang disebut Mas Yasin tadi, Ya. jadi mau dikasih edukasi bentuk apapun ya tetap akan ditolak karena dia yakin bahwa yang dia yakini benar. ya apa ngeyel lah gitu ya. Orangnya ngeyel gitu ya. Ya itu tantangan benar memang menjadi tantangan tidak hanya dari Mavindo saja ya, tapi semua pihak ya. Yang Iya, mendukung, karena juga ada stop hoax kita sebenarnya. kita kan juga enggak menafikan banyak kelompok di masyarakat yang juga punya pemikiran anti pemerintah, itu kan juga ada. Iya. Yang bikin yang seperti itu tetap ada. Oke. Mas Yasin, kalau dari ini ya data yang saat ini bisa dikasih ini Kak, bocoran hoax yang menempati top 5 gitu, yang paling banyak. Nah, ini Sebenarnya yang sangat signifikan itu top 3 sebenarnya. top 3. Top 3. 5 aja deh. Karena yang 4 dan 5 itu seringkali berganti posisi. 4 5. Berarti kayak juara harapan gitu ya. Itu juara 1, 2, 3-nya hampir Sudah pasti ya. Itu. Oke. Ini juara pertama, juara pertama. Bertahan. Juara bertahan. Tapi nggak enak itu juaranya. Oke. Iya, di peringkat pertama hoax tetap dikuasai apa ya? Didominasi oleh hoax politik. Apalagi kita menjelang pemilu ya. Tetap hoax politik menjadi urutan pertama, kemudian di urutan kedua ada hoax kesehatan. Hoax kesehatan ini selalu muncul di era apapun dan kadang justru tidak punya apa ya, maksud tertentu kecuali jualan. Tentang misal hoax kayak minum obat ini agar Anda langsing gitu. Jadi teman saya pernah bikin film itu dan wah ternyata ada anak gendut gitu minum obat itu justru sakit gitu. Itu kan hoax yang apa ya, memanfaatkan kesehatan dalam tanda kurung untuk menjual produk yang sebenarnya tidak benar. Hoax kesehatan. Kemudian di nomor ketiga siapa Bu? Macam-macam ya, kadang ganti-ganti. Betul. Kadang ada kasus unik atau kasusnya artis ini kan, Nah, itu, dan macam-macam kayak gitu. Coba kalau searchingnya di Google atau di YouTube gitu ya, itulah yang paling muncul, itu yang paling sering di. Iya betul. Oke. Tapi kalau di posisi pertama dominasi ini ya hoax politik. Selalu politik. Oke. Yang ini yang lagi apa ya? Kalau untuk hoax tanggal 19 sampai 25 September 2022 ini jadi ada beberapa hoax yang menempati rating yang pertama. Jadi ini akun Facebook, bahwa ini ada di Facebook, di sini narasinya suarasumsel.id nih ya, artikelnya. Kasus Brigadir J penuh drama, Najwa Shihab kebayang nggak polisi merekayasa kasus sedemikian rupa. Jadi di sini tidak ada bukti bahwa Najwa Shihab melakukan sidak terhadap sel tahanan Verdi Sambo di video gitu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang paling banyak ya. banyak dicari. Jadi yang sel Verdi Sambo yang muncul katanya ya disidak sama Najwa Shihab, ternyata tidak ada yang seperti itu. Kemudian ada juga kanal YouTube bernama Rekam Jejak mengunggah video berjudul Ngeri Detik-detik Salmet Ma'arif melakukan percobaan pembunuhan terhadap presiden di istana, beserta ada logo BBC News di sana. Dan ternyata di BBC News tidak ada berita seperti itu. Jadi ini hoax yang sempat ramai dan juga dicari oleh banyak orang gitu, Mbak. Ini ada 2 dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya kalau, nanti kalau yang kesehatan, Mbak, kalau bisa dikasih lebih rinciannya. Kesehatan beberapa minggu ini tidak terlalu muncul. Jadi karena kan terkait dengan vaksin juga kan sudah itu ya Mbak, sudah tidak ada lagi vaksin itu. Jadi kalau kesehatan yang trending belum ada kalau minggu ini. Masyarakat terkadang itu menghadapi dilema ya, ketika dia mendapatkan berita ya, entah itu dia dapatkannya di grup WA, di Facebook atau dari media sosial yang lainnya. Dengan begitu setiap harinya kan selalu muncul yang namanya hoax beraneka macam begitu ya.
Nah, cuman gimana sih membedakannya gitu loh Mbak? Kalau saya dapat info ini benar apa enggak sih? Ya. Gitu ya. Ya, jadi yang jelas kalau ciri-ciri hoax satu, too good to be true atau too bad to be true, terlalu indah untuk jadi kenyataan atau terlalu buruk untuk jadi kenyataan. Dikatakan nanti jam 10 akan ada gempa skala 9 berapa Richter gitu terjadi di Jombang gitu kan. Langsung kan kita lihat Jombang itu kan bukan daerah yang ada jalur gempa gitu kan dan macam-macamnya. Nah, sehingga berita ini kan terlalu buruk untuk jadi kenyataan, terlalu jelek lah untuk jadi kenyataan, sehingga itu pasti hoax gitu. Atau jenengan nggak punya akun nggak punya rekening BRI, tiba-tiba dapat WA, dapat SMS, selamat Anda memenangkan 120 juta. Itu kan juga sempat beberapa waktu yang lalu muncul ya. Apa itu penipuan digital gitu kan. Jadi itu beberapa ciri hoax yang bisa kita pelajari, dan itu pasti hoax. Atau kalau ada WA minta disebarkan, itu pasti kebanyakan hoax. Dan kalau pengen yakin lagi, ya kita harus mengunjungi situs yang resmi atau media-media yang kredibel seperti Kompas, Tempo, Detik, atau Suara Media Indonesia akan yang resmi seperti itu, dan dicek berita itu benar ada atau enggak. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang perlu edukasi digital ya masyarakat untuk lebih bisa mengetahui ini berita-berita atau informasi-informasi yang didapat itu termasuk hoax atau tidak ya. Tapi emang nggak gampang sih ya. Mudah kok Mbak. Nggak gampang artinya gini ya. Nggak gampangnya itu males gitu. Males aku ngecek gini gitu kan ya. Yang penting makanya itu tadi edukasi tentang literasi digital itu memang sangat diperlukan sekali ya. Salah satunya yang dilakukan Mavindo, nah ada program kegiatan tular nalar gitu ya. Kelas kebal hoax. Iya, betul. Jadi tahu ya. Oke. Ke Mas Yasin ya. Gimana caranya untuk mengatasi atau bersikap kalau ini ya terkait dengan hoax-hoax yang bermunculan? Apa sih yang mungkin harus dilakukan ketika seseorang itu dapat informasi hoax? Sudah pasti yang tahu kalau itu hoax, sudah tahu nggak usah disebarin lah, berhentinya cukup di kita gitu aja ya. Tapi untuk bisa membantu mengedukasi yang lainnya begitu. Sebenarnya kalau hoax itu kita bisa bandingkan atau samakan mungkin dengan semacam penyakit ya. Hoax itu penyakit. Jadi ada langkah-langkah yang kita lakukan sebelum penyakit itu menyerang, dan ada langkah-langkah yang kita lakukan ketika penyakit sudah kadung masuk di badan kita. Ketika belum menyerang, di dunia perhoaxan duniawi, perhoaxan dunia perhoaxan duniawi itu ada istilah pre-banking. Pre-banking apa itu? Pre-banking itu apa ya, kegiatan preventif untuk mencegah tersebarnya hoax atau membangun antibodi terhadap penyakit hoax tersebut. Di Mavindo kita banyak melakukan kegiatan pre-banking sebenarnya, kayak tular nalar, ya edukasi. Oh, itu masuk pre-banking. Betul, ya? Karena itu berusaha untuk apa ya? Kita tahu bahwa penyakit itu ada, hoax itu ada, maka kita berusaha untuk membuat masyarakat itu kebal terhadap hoax gitu. Itu kegiatan pre-banking. Kemudian sebenarnya nggak cuma Mavindo yang melakukan pre-banking. Pemerintah pun saya sempat dapat informasi di Bawaslu khususnya karena kita akan pemilu ya. Betul. Bawaslu juga bekerja sama dengan beberapa media resmi yang besar kayak Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Mereka bekerja sama untuk membuat perjanjian nanti ketika sudah mulai panas-panasnya, maka pemerintah sudah bikin perjanjian kalau ada hoax tentang salah satu paslon yang itu benar-benar hoax dan menjelekkan, maka akan di take down. Oke. Itu kan juga pre-banking untuk mencegah tersebarnya. Gitu. Kalau Mavindo tadi lebih sering fokus ke membuat antibodi, kalau pemerintah mencegah tersebarnya.
Kalau sudah tersebar atau sudah kadung ya menyebar di masyarakat, apa yang kita lakukan adalah debunking. Debunking itu semacam pemberian obat kalau orang sakit lah. Ya, jadi pemberian obat itu kalau debunking itu biasanya akan beberapa hal yang dilakukan, bisa kontra narasi, kemudian cek fakta, itu udah ranahnya debunking. Jadi hoax udah nyebar, kita atasi begitu. Kontra narasi itu narasi alternatif begitu ya, yang langsung mengcounter, oh ini ada berita bohong nih, kita harus narasi ini harus kita counter. Tapi ada juga narasi alternatif, oh ini ada berita bohong sebenarnya, tapi kita tidak lawan secara langsung narasi itu, tapi lebih pada membuat narasi berbeda yang berusaha membuat masyarakat itu ikut perspektif yang ini gitu. Itu narasi alternatif. Dan banyak lagi sebenarnya kayak edukasi untuk sharing sebelum sharing, begitu-begitu. Mungkin Bang bisa menambahkan. Mbak Hanifah. Ada tambahan mungkin? Jadi kita di Mavindo memang kerja edukasi, kemudian cek fakta. Cuma kami sebagai lembaga independen tidak bisa memberikan stempel hoax, berita ini hoax. Karenanya tetap berita itu diupload di turnbackhoax.id, dan yang memberikan stempel hoax adalah Kominfo atau kepolisian atau pemerintah. Jadi begitu Mbak. Karenanya kita nggak bisa kerja sendiri, tetap jadi kayak bareng-bareng semacam berikan rekomendasi begitu ya? Iya. Dari Mavindo. Jadi di turnbackhoax.id itu berita ini, kemudian ini termasuk kalau kategori hoax itu kan ada macam-macam. Ada konten yang menyesatkan, ada termasuk satir, ada termasuk disinformasi. Iya, seperti itu. Maka di turnbackhoax.id ada keterangan begitu. Ini termasuk misinformasi, tidak ada ini hoax enggak, tapi ini misinformasi, ini konten menyesatkan, ini video yang menyesatkan ya, gitu-gitu. Kemudian ada klarifikasinya. Jadi itu kerja-kerja yang dilakukan oleh Mavindo karena kita tidak bisa memberikan stempel hoax tadi, gitu. Oke. Mbak Hanifah, menjelang pemilu 2024 kan juga masyarakat perlu waspada hoax politik gitu ya. Saat ini apa sih nanti kolaborasinya menjelang pemilu untuk mengatasi minimal gitu ya, minimal itu meminimalisir hoax politik gitu. Kalau dari kawan-kawan ini kolaborasinya dengan pihak-pihak mana saja Mbak terkait meminimalisir hoax politik? Kalau terkait dengan kebijakan organisasi, saya hanya sebagai anggota kurang tahu secara pasti terkait dengan nanti Mavindo akan kerjasama dengan mana itu sepenuhnya adalah presidium nanti yang akan menentukan. Cuma kemudian kinerja di masing-masing wilayah terkait dengan persiapan 2024 tetap melakukan edukasi terhadap masyarakat, dan saya rasa masyarakat Indonesia seiring sejalan akan semakin cerdas untuk melihat segala hal, untuk melihat mana membedakan berita yang palsu dengan yang tidak, mana yang harus kita percaya, mana yang tidak. Karena dengan sekian banyak hoax yang menyerang, pada akhirnya kan masyarakat juga ada titik jenuh juga, pada akhirnya juga nanti akan bisa memilah dan memilih. Minimal ketika ada berita nggak langsung percaya, itu yang seperti yang terjadi di masyarakat. Contohnya kemarin dari hasil yang lansia itu lansia, sehingga itu kan ada program pendampingan Mbak, setelah kita mengadakan pelatihan ada pendampingan selama 3 minggu. Jadi diajak Bapak Ibu senior itu, Bapak Ibu lansia itu diajak untuk minggu ini ada menerima berita hoax apa sih. Mereka mulai bisa mengklarifikasi, oh ini hoax, kemudian mengklarifikasinya, kemudian sudah mulai menjadi agen, artinya sudah menyebarkan kepada masyarakat di sekitarnya, teman-temannya, bahwa ini berita hoax, tidak boleh disebarkan dan macam-macamnya. Karena kan sudah tahu bagaimana cara mengeceknya begitu ya. Di situ sudah diajarin begitu. Oke, baik. Ada tambahan lagi Mas Yasin? Sebenarnya apa ya, hoax itu
musuh kita bersama dan tidak bisa kita atasi sendiri. Jadi mari sama-sama untuk berusaha mengcounter, melakukan apapun yang kita bisa untuk mengurangi lah minimal, karena hoax sangat susah untuk dihilangkan. Jadi minimal kita bisa mengurangi atau membuat orang lain juga kebal terhadap hoax di lingkungan masing-masing. Syukur-syukur bisa ikut kelas kebal hoax ya. Loh, tapi memang bener manfaatnya banyak begitu ya. Di situ akhirnya yang tadinya share gitu karena kepingin menjadi orang yang paling update gitu kan, ada yang Jadi juga pahlawan seperti ya. Saya harus nyebarin informasi ini pertama kali dulu, terlepas entah itu benar atau tidak gitu. Pokoknya update akhirnya nanti kan yang orang lain menganggapnya cari info, tanya aja itu yang paling update itu gitu. Tapi dengan begitu akhirnya tahu bagaimana cara untuk mengklarifikasi, mengecek ya, melalui salah satunya ya pre-banking tadi ya. Iya benar ya, pre-banking tadi ya, kelas kebal hoax salah satunya ya. Selain juga ada tular nalar yang patut kita apresiasi sebenarnya ini kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan Mavindo. Seupaya yang sudah dilakukan semaksimal mungkin ya, kan meminimalisir tersebarnya hoax. Oke. Terakhir Mbak Hanifa, Mas Yasin, closing statement, pesan-pesan untuk masyarakat. Ya, jadi nanti Mavindo untuk bulan pelaksanaannya insya Allah mulai bulan depan November sampai Februari, ditunggu akan ada tular nalar extended yang diberi nama Akademi Lansia. Kita nanti targetnya 100 orang lansia dan para nanti senior ya, para senior Bapak Ibu. Kemudian juga ada kelas kebangsaan dengan target peserta juga 100 orang. Ini lebih ke anak-anak muda ya. Kaula muda kita akan mulai persiapan untuk menyongsong tahun 2024. Kita punya gawe besar sehingga mohon nanti bisa ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Gitu aja. Mas Yasin terakhir. Saya sebenarnya itu agak apa ya, semacam kaget tapi yang bagus, apa sih namanya, terkejut apa ya, wah gitu, gumun betul. Di Jombang itu ketika mau sholat maghrib kayaknya itu seringkali di musola, di masjid itu disetel ayat Al-Hujurat ayat 6 yang ketika ada orang fasik maka tabayyunlah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza in ja'akum fasikun fatabayyanu. Saya nggak ngerti itu disetting untuk begitu atau itu tidak sengaja. Tapi di musola-musola di masjid manapun saya di Jombang, saya rasa kok dengernya ayat itu ya. Itu ayat yang sangat relevan dengan masalah hoax saat ini. Jadi ketika ada kabar yang tidak baik maka tabayyunlah. Dan saya nggak tahu orang-orang ini sebenarnya notice atau enggak sih dengan itu. Kalau Mas. Iya, kayaknya cuma didengarkan dan nggak paham. Dan saya juga nggak paham siapa yang nyeting. Tapi itu luar biasa bahwa masyarakat Jombang sebenarnya sudah diingatkan, khususnya yang Muslim, dengan ayat tersebut setiap maghrib. Jadi kalau bicara umat Muslim harusnya kita ya mungkin dengan siaran ini bisa lebih notice, di ayat sebelum maghrib itu ternyata tentang hoax. Ketika ada hoax kita harus tabayun dulu dan lain sebagainya. Jadi kesadaran umum ya marilah kita bangun bersama. Kami di Mavindo ya pasti mungkin berpengaruh, tapi skalanya ya akan sebegitu. Maksudnya dari jutaan masyarakat Indonesia itu tidak cukup hanya Mavindo. Maka kita harus bersama-sama, sekali lagi bersama-sama untuk mengatasi. Iya, problem bersama juga harus diatasi secara bersama karena hoaxnya itu juga banyak. Jutaan. Betul ya Mbak ya, kan jutaan ya. Mati satu katanya tumbuh 1000. Akan ada hoax-hoax yang lainnya. Selama Indonesia ini masih berada di era digital, terutama di era digital. Kalau kita flashback Mbak, di beberapa tahun yang lalu hoax sebenarnya sudah ada, tapi kan tidak segencar
dengan munculnya ini ya Iya. smartphone Betul. yang lebih mudah diakses masyarakat. Oke, tapi mudah-mudahan tidak patah semangat ya, kawan-kawan Mbak Vindo, tantangan bersama ya bisa meminimalisir hoax yang beredar di masyarakat, mengajak masyarakat untuk cerdas Betul dalam sekali, Mbak. mengakses informasi. Terima kasih Mbak Hanifah dan juga Sama-sama, Mas Yasin atas Mbak Dian. kesempatannya sudah ikut nimbrung. Ikut ngobrol-ngobrol. Ngobrol, Ngobrol aja. iya, sambil boleh dimakan. Ditontok kamera ini Mbak, gak pede kalau makan Mbak. Iya, di sini ya. Baik, terima kasih, salam ya buat kawan-kawan di Mavindo terima yang kasih hari ini juga. mungkin nggak bisa hadir ya. Sukses selalu buat Mavindo. Sama-sama. Baik, mitra radio Suara Jombang FM, demikian perbincangan obrolan saya bersama dengan Mbak Hanifah Admi Nurmala dan juga Mas Yasin Hidayat, relawan Mavindo Jombang. Wah, kita kembali diingatkan ya untuk lebih bijak ya. Baik itu ketika kita memposting sesuatu di media sosial, jangan sampai merugikan kita atau mungkin yang merugikan orang lain. Terus juga kalau kita dapat informasi, jangan juga asal percaya, dicek dulu kebenarannya, diklarifikasi dulu. Banyak caranya ya untuk mengecek berita yang kita terima itu hoax atau sesuai dengan atau faktanya seperti itu ya. Bijak pokoknya dalam bermedia sosial, dan jangan lupa untuk sharing dulu sebelum share ya informasi-informasi yang akan kita bagikan. Terima kasih. Saya Dian pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.